One Pride MMA Rising the Champion. Sobat One Pride, gua Max Martino. Kali ini gua ada ditemenin El Rumi. Halo Sobat One Pride, halo. Bro, gimana? Sehat? Sehat. Oh ini sebuah kehormatan nih, langsung diwawancara dengan legendnya. Legend di Kehormatan bidang lah ini. buat gua lah. Gua ngikutin bokap lu juga dari dulu. Gua penggemar bokap. Bokap lu tuh kayak maestro, legend. Gua tuh bener-bener suka sama musik-musiknya bokap. Salam buat bokap ya. Siap. Belum pernah ketemu. Pernah ketemu, cuman belum sempat. Oh, nggak apa-apa kemarin ya? Enggak sih waktu itu. Emang kemarin datang ya? Datang ya. Ke One Pride datang ya? Oh nggak, datang ke acara tinju yang aku kemarin. Oh iya. Cuman dia telat gitu, jadi Telat. datangnya akhir-akhir. Gua nonton sih. Gua lihat lu. Jadi kemarin waktu gua dikabarin nih, nanti bakal ngobrol nih sama El Rumi. Wah, langsung tuh gua lihat tuh. Terus gua ngeliat lu. Gua ngeliat lu juga, lu kayaknya waktu kecil bokap tuh emang dari dulu ya. Suka dijerumusin. Gua ngeliat lu. Lu kayaknya kalau nggak salah ya, gua ngeliat kayaknya lu lagi fight tuh sama anak kecil. Ada si Al Iya. sama lu berdua, lu lagi fight sama anak kecil di Iya. situ. Ya, di mana dua-duanya pakai glove boxing, Glove boxing dan pakai bokap lu, iya. Enggak, Glove aja. Terus bokap lu tuh yang jadi wasitnya, Wasit, ya kan? Itu gimana ceritanya? Enggak, jadi emang dari dulu tuh Ayah tuh sering, itu tuh pertandingan kedua aku sebenarnya. Maksudnya, itu yang di Diadu masih kecil tuh diadu yang kedua kali ya. Pertama kali yang pertama tuh kali nggak di videoin? ada, cuman belum aku posting di YouTube karena terlalu kecil banget. Aku tuh masih umur 5 tahun. Nah, di sini tuh aku lawannya umur 6 tahun, saudaraku. Dan aku tuh belum bisa kasih perlawanan, jadi benar-benar di video tuh cuma aku dipukul, Dipukulin jatuh. bertahan aja. Oh, Aku dipukul, jatuh. Sampai jatuh. Tapi bangun lagi, kejar lagi, dipukul lagi, jatuh. Oke. Bangun lagi, dipukul lagi, jatuh. Dan ternyata emang dari kecil tuh mental berantemnya udah ada, ternyata udah di pelan-pelan dibentuk sama ayah. Oh iya ya. Mental berantemnya, cuman tekniknya ya pas udah gede baru belajar. Iya, bokap memang fighter juga sih ya. Pembawaannya ya. Katanya sih dia Karakternya. katanya sih zaman SMA kerjaannya berantem mulu Kerjanya dia. berantem. Di Iya. Surabaya di SMA 2. Oh, nurun tuh ke anaknya. Sampai anaknya bikin fight ya. Kayaknya Itu siapa sih? Lu lawan siapa sih? Apa? Anak-anak kecil tuh lawan siapa? Waktu itu tuh kalau nggak salah orang lewat aja. Hah? Serius? Entah tetangga, entah warga sekitar. Oh, warga sekitar kali. Bukan Kebetulan- gara-gara berantem tuh? Bukan kayak Oke. kayaknya mereka dikasih duit deh mungkin ya. Diiming-imingin duit. Oke. Jadi mungkin mereka yang mau aja gitu fight. Dan mereka emang juga anak jalanan, jadi mereka emang punya mental fight-nya ada. Iya, ada. Ada dan Gua ngeliat seru juga ternyata. seru. Iya. Gua ngeliat Al, gua ngeliat El. Nah, waktu gua lihat lu awalnya waktu main tuh lu mundur-mundur nih. Mundur-mundur dulu. Terus yang terakhir lu dapat KO lu. Lu dapat knockdown. Di knockdown terus jatuh tuh. Udah stop tuh pusing ya. Itu juga lu nggak kenal. Nggak kenal. Emang ayah suka gitu dia. Waktu itu pernah pas kita udah umur 10-an, kita lagi liburan ke Bromo, anak buah kita diadu sama preman Bromo. Ayah suka gitu-gitu dia. Yang di video itu lu umur berapa? Umur 7 Umur 7 ya? tahun. Oh, Dan sekitar kelas 2 SD lah. jadi gini, ini gini, gua waktu masih umur sekitar SD sama SD kelas 1, kelas 2, gue juga beli 2 glove boxing, cuman bokap gue nggak gitu suka bela diri. Maksudnya nggak interest ke situ ya. Cuman bokap suka berantem. Nah, gue beli 2 glove boxing, itu kan anak-anak di gang tuh. Gue kan deket Tanjung Priok tinggal ya. Itu anak-anak gang-gang semua tuh. Gang Priok lah ya. Kumpulin di situ yang kita kenal-kenal. Terus tiap hari Sabtu kita bikin pertarungan tinju di situ. Seru dong. Tapi nggak ada yang manage dan orang tuanya cuma nonton aja. Jadi kita sendiri yang Saya pakai wasit dan lain-lain kan. nggak ada. Oh, ada. Jadi liar aja gitu. Iya. Liar aja tapi Cuma pakai untungnya sarung tangan. pakai sarung Pakai tinju. sarung, iya. Nanti abis berantem terus ada yang musuhan. Namanya masih kecil. Baper. 7-8 tahun kan. Oh gitu ya, ternyata itu nggak kenal. Gue pikir kenal loh, gue pikir saudara. Nggak kenal. Emang ayah tuh suka gitu, dia suka suka spontan aja. Jadi Spontan. mungkin kebetulan lagi anak-anak lagi di luar, ada mereka lewat. Mm-mm. Jadi kejadiannya spontan aja, nggak ada ya kayak, oke bisa kita berantem, kita gini. Nggak ada, jadi kayak kejadiannya benar-benar spontan aja. Spontan aja tuh ya. Iya. Dan emang ayah lagi spontanitas banget sih emang. Oh boy sih Iya, dan dia. aku pun juga sebenarnya pas udah gede tuh nggak terlalu inget momen itu. Oh nggak ingat. Cuman ya karena ada videonya. videonya. Jadi recall lagi. Cuma kejadian itu agak-agak lupa sebenarnya. Cuman kalau abis ngeliat video ya keinget lagi. Cuman Umur berapa setelah jadi lu
sempat lupa itu, terus umur berapa lu lihat? Apa baru-baru ini? Nggak, kayak SMP deh. Oh, SMP itu ayah udah baru. lihat. Jadi ayah tuh Kasih lihat lagi videonya. iya, Ya? ayah tuh orangnya sangat rapi dia dalam dokumenter. Oh, dokumentasi. Jadi video-video kita zaman ya. kecil tuh rapi semua. Oh. Dan salah satunya ya video berantem pas umur 7 tahun itu. Ada. Yang menurutku menarik, makanya aku upload di YouTube itu kan. Iya. Gue lihat tuh kemarin tuh, pas gue lihat. Wih, kacau juga nih. Jual beli pukulan Iya, ya. jual beli pukulan loh. Bukan yang asal, enggak, bener-bener, wah. Iya. Tekniknya oke lah, oke. Terus ada yang jurus-jurus. muter-muter Jurus ya. kartun gitu kan. Ya, jurus kartun. Tapi takut juga lawannya digituin. Mental. Ya, jadi gue juga lihat IG lu nih, lu juga banyak, ya ada lah tampilan-tampilan bela diri ya. Lu suka bela diri berarti itu waktu lu diaduin tuh udah suka atau belum suka atau gimana sih? Terus lu udah sejak itu apa lu udah belajar bela diri? Kayaknya sih kalau Itu waktu itu udah belajar bela diri belum? Waktu lu diaduin? belum ya? Cuman setahu tuh ayah tuh bapaknya tentara kalau nggak salah deh. Jadi emang ada DNA tentaranya dari Fighter, DNA fighter di keluarganya ayah, emang DNA macan lah. Jadi emang nggak bisa dipungkiri walaupun kita nggak fight bertahun-tahun, kalau ada DNA-nya tetap ke-recall lagi. Iya sih. Emang kalau udah Dan nggak jauh lah. iya, dan yang paling ini sebenarnya Buah berantem sama menurutku pohon ya. mental sih. Betul. Mental. Dan alhamdulillah dari kecil aku udah dilatih mental, jadi mau lawan siapapun Udah siap ya. siap aja. Udah siap. Udah siap. Nah, berarti lu pada saat diadu itu lu udah suka belum sama bela diri? Udah ya? Belum terlalu sih. Belum terlalu waktu Iya, diadu itu. mungkin karena Tapi kok mau? Mungkin karena ayah sering lihat anaknya berantem kali ya. Ya, Oh, jadi juga- berarti lu sering berantem aku masih kan kecil? enggak, pasti bertiga kan sama ayah dulu kan jaraknya deket-deket 1,5 tahun, 1,5 tahun. Oh, Kita tuh sering sering berantem. Iya, berantem. mungkin supaya enggak berantem sama adiknya. Al paling gede ya. Iya, akhirnya diadu itu. Terus gimana tuh? Ayah tuh Ayah ngelihat lu berantem gitu terus dia gimana? ayah tuh bangga. Waktu lu berantem nih. Oh, Dia, zaman dulu. dipisahin apa dia liatin atau gimana? Iya kan kalau di video itu kan ya dia pisahin, terus setelah berantem disuruh salaman, dia ngajarin juga sportivitas. Iya, gue lihat tuh. Selalu lu KO itu, Salaman anak kecil gitu itu, kan. lu suruh dia, oke, Salaman. salaman ya. Gue lihat apa ini berantem, apa gimana? Ternyata ambil aja ya pemain cabutan aja ya. Iya, nemu aja. Nemu langsung ya. Nemu langsung Tapi hebat jalan. tuh anak kecil berani juga. Hebat. Dan mentalnya gila juga sih anak sih. Ya emang pasti mungkin bapaknya preman ya, nggak tahu. Karena mentalnya juga kelihatan kan. Maksudnya Sadis. dia juga punya Punya DNA fighter juga dia. punya. Dia juga anak macan nih. Iya betul, karena dia nggak ada mundur ya loh. Iya. Bahkan awal-awal lu yang banyak mundur. Tapi setelah jual beli pukulan Akhirnya kan istirahat, masuk ronde berapa. Terus tiba-tiba pukulan lu bisa bagus banget. itu tuh ngerti. Lurus, kena mukanya, dan dia langsung jatuh tuh knockdown. Kena ini ya. Iya, keras banget tuh. Iya. Itu juga kaget tuh. Itu belum latihan tuh ya. belum latihan. Dan Oh. tapi kan kemarin keluar juga kan. TKO ya kemarin kan. TKO, iya. Terus jadi itu lu belum suka. Nah, lu suka bela diri tuh dari umur berapa jadinya tuh? Nggak ingat. Nggak inget sih kayaknya. Tapi awalnya sukanya boxing. Terus Oke. zaman 2013 tuh aku mulai ngikutin MMA. Zaman-zamannya Conor McGregor. Conor McGregor. Nah, mulai itu aku udah jarang ikutin boxing sebenarnya. Aku lebih nonton si MMA karena MMA. menurutku lebih seru nih, ada Lebih seru ya? kuncian, ada kaki. Cuman kalau buat turun aku belum tentu mau karena terlalu ekstrim kalau menurutku. Cuman kalau disuruh nonton boxing atau UFC, sudah aku lebih suka nonton UFC. Oke. Karena lebih ada flying kick, ada Iya. macam Variasi ya. Iya, apalagi kalau yang zaman Conor masih flyweight, dia kan masih terbang-terbangan tuh, belum berat badannya. Emang lu menilai MMA lebih serem daripada boxing? Sebenarnya enggak loh. Masa sih? Enggak. Sekarang gini, gue pernah ngobrol sama Chris John nih, waktu itu ya. Dia bilang, enggak, MMA lebih serem. Terus gue bilang, enggak, boxing lebih serem. Nah, gue kasih alasannya kenapa. Karena boxing, lu bayangin, lu latihan tiap hari. Belum tanding ya, lu latihan tiap hari. Lu kalau nggak pakai headguard, lu bayangin kepala lu kena. Jadi 70% kepala, 30% perut. Ya kan? Itu lagi latihan. Coba kalau sparring partner lu keras. Terus habis itu tanding. Begitu juga. Akumulasinya pukulan ke kepala, 70-80%. Atau 40% ke perut gitu, 30-20%. Nah, itu kan akumulasinya di situ aja. Nah, lu bayangin kalau dia latihan seminggu 4 kali 5 kali ya, Kena pukul berapa kali, lu kalikan saja. Sedangkan kalau MMA, lu ada latihan mukul kepala, perut, lu ada latihan tendang kaki, kaki tendang perut, tendang kepala, terus ada latihan bantingan, ada latihan kuncian, ada latihan cekikan. Jadi terpecah persentasenya, ya kan? Akibatnya akumulasi juga
nggak banyak dan pukulannya pun sparringnya nggak se-heavy boxing yang target objeknya itu terus-terusan. Akibatnya akumulasi yang banyak. Makanya kan di MMA ya mudah-mudahan nggak ada yang terjadi ya. Sampai detik ini nggak ada korban jiwa. Nah makanya gue bilang sama Chris John, sebenarnya boxing gue lebih ngeri sama boxing karena akumulasi pukulannya seperti siluman, nggak terdeteksi, nggak terdeteksi, tapi akumulasi banyak, nggak kelihatan. Tiba-tiba di situ udah damage. Tapi kan di MMA itu kan sarung tangannya lebih kecil, terus main elbow, main ini ya konsepnya ya. Karena sarung tangan kecil, lu nggak kena akumulasi pukulan, lu hanya kena sekali, lu jatuh. Habis itu di stop sama wasit. Dan tidak dihitung lu, El. Iya. Jadi lebih cepat selesai lah ya. Selesai. Lu kena sekali, tidur, di stop. Beres. Biarkan ininya gegar otaknya recover dulu 3 bulan, baru dia main lagi. Iya. Ya kan? Seperti itu. Bener. Tapi kalau lu udah kena pukul, jatuh. Lu dihitung sampai 10, terus lu bangun, lu fight lagi. Dia kan ini lebih ini. Ya, kayak kemarin Mas Daud lawan Panya itu kan yang satu ronde 3 kali jatuh itu. Nah, itu kan brain damage. Itu kalau bukan profesional itu nggak bisa. Nah, makanya argumen gua ya dia gitu. Ya menurut gua masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau dihitungnya akumulasi ya, Iya. Kena pukul kepala terus jatuh boleh bangun lagi, boleh bangun lagi. Artinya lebih aman loh, El. Iya. Artinya ini kalau artinya lebih aman, artinya lu bisa tuh latihan MMA. Tapi untuk pas turunnya itu tuh ada di bawah terus diginiin. Waduh, elbow strike ya. 12 to 6 langsung robek. Aduh, nggak kuat sih. Ya lu itu sebenarnya menambah piring-piring kita yang kosong ini kan banyak ya. Nggak cuma pukulan, ada tendangan, ada bantingan, cekikan, ground fighting dan lain-lain. Flying kick gitu-gitu kan. Oh, banyak. Itu menarik, memang itu jadinya menarik sih. Atraktif, menarik dan lebih cepat banyak KO karena glove-nya kecil. Iya. Makanya ya itu dia perkembangannya cepat. Makanya ternyata lu udah nonton UFC dari 2013. 2013 zaman-zamannya Conor lawan Jose Aldo 8 detik. Aku udah nonton. Terus suka ya. Suka Conor lawan macam-macam, terus lawan Khabib, aku masih dukung Conor. Karena aku suka trash talk sebenarnya. Menurutku inilah jualannya tuh ini. Ya, keren ya. Iya, cuman ternyata emang Khabib superior sekali, jago banget emang. Waktu itu lu megang siapa? Aku pegang Conor. Conor ya. Karena aku lebih ke entertainer sih, lebih kayak lihat sisi menariknya, sisi serunya. Tapi ya emang tidak dipungkiri Khabib jago banget. Tuh jago Conor diayam-ayamin sama Khabib. Dia Khabib tuh ground fighting-nya udah high level lah. Ground fighting gila sih. Iya. Khabib kalau udah ground fighting udah lawan susah. Ada ya setelah ikut nonton UFC, ada aku kurang tertarik sebenarnya sama boxing. Karena udah lihat terbang-terbangan itu seru kan. Iya. Piting-pitingan. Tapi akhirnya kemarin nyemplungnya ke boxing. Karena ada tawaran di boxing. Iya. Nah, lu aktif bela diri ini hobi atau lu cuman mau aktualisasi diri aja lo supaya orang tahu nih, lu jago bela diri, lu jago berantem. Hobi aja sih. Memang hobi ya. Hobi aja sih sama sekolah olahraga, dan kemarin sih sebenarnya lebih ke nyari adrenalin juga sih, pengen coba sesuatu yang baru aja karena kayak keluarga aku kan semua orang udah tahu keluarga musisi gitu kan. Terus ya kayak lawanku juga ngecap El Rumi anaknya Ahmad Dhani, kayak gampang banget kan ngomong seakan-akan itu privilege yang masih dapat ya kan. Iya. Ya di tinju ini kan aku pengen nyobain aja di dunia yang berbeda jauh dari keluargaku, dari musik, dari entertain, dari macam-macam lah. Pokoknya ini benar-benar fight, ya pengen nyobain aja seru, dan ternyata naik kering adrenalinnya seru juga. Seru ya. Iya. Itu menang KO ronde 3 ya. Menang TKO ronde 3. TKO ronde 3 ya. Iya, gua kenal Winson. Winson pernah latihan sama gua. Iya, terus menurut Bung Max gimana fight-nya tuh? Kok dia bisa kalah sih? Stamina kah? Ya, jadi gayanya dia itu main bukan gaya basic. Ya. Dia jadi kalau kita di olahraga bela diri tuh ada namanya kita mesti menempa basic. Nah, Winson ini karena dia bukan atlet, ya. Jadi dia karena dia punya bakat. Winson ini anak yang bagus, dia punya bakat. Dia jujitsunya bagus. Ya. Dia juga belajar boxing. Nah, dia anaknya berbakat. Memang anak berbakat, tapi dia nggak konsisten aja. Dia tidak konsisten. Kemudian dia tidak melatih fisik. Hanya terlalu fokus ke teknik. Gitu. Sedangkan kalau saya lihat, justru L ini
stance-nya ya lebih rapi. Ya, lebih rapi, double covernya, pukulannya lebih lebih solid, ya pukulannya lebih solid, nggak terlalu mengandalkan body movement. Kalau Vincent kan lu lihat mainnya kan, footwork, Gerak body dulu, movement, tapi di situ karena dia nggak mau menyiapkan stamina yang bagus, akibatnya pada saat dia lari-lari sendiri, dia body movement itu bikin dia capek sendiri. Aku pun lihat kayak pas dia masuk kan dia lari-lari tuh itu kayaknya udah mungkin dari situ napasnya udah habis kali. Dari yang lari-lari di panggung itu kan aku kan narik panggung kan kayak nyantai. Iya. Nggak ada gini-ginian. Dia kan naik panggung lari terus gini-gini kamera kayak udah habis dulu gitu. Dia mungkin udah capek juga ya. Iya, jadi dia terlalu mengandalkan body movement, footwork untuk hadapin, tapi double covernya si Vincent kurang. Iya. Dan dia itu lebih mengatasi jenis pukulan dengan body movement, dengan pilly shell, dengan body movement ya. Sekali kena, nah, dan dia kecapean sendiri akhirnya. Iya kan di ronde 2 aku di clinch mulu kan. Iya. Ada sekali yang di outside leg trip. Iya, outside leg trip. Iya, digituin Om. Kan udah jatuh langsung. Nggak boleh kan Iya, ya kan itu teknik bantingan. Iya, saya lihat sih. Mungkin ya kalau orang memang naluri alaminya kalau lagi fight mereka merasa udah wah tertekan dan bahaya, dia kadang-kadang dia keluar gitu. Secara refleks, insting, walaupun nggak boleh kan itu nggak ada di peraturan dan tidak sportif gitu kan. Harusnya dia tetap bermain dengan gayanya. Jadi mungkin gaya teknik jujitsunya atau gaya teknik MMA-nya keluar tuh. Di kayak iya, gayanya begitu gitu dia. Kan nih kayaknya kayak ini emang si Vincent tuh ngenges dia. Iya. Jadi nonton dia video di YouTube. Ini bener gak sih defense gini apa dia sengaja disalah-salahin supaya pas main? Taunya pas main gini dia kan bener. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Ya itu karena itu dia kalah. Karena dia nggak siap secara fisik dan Vincent tidak melatih boxingnya dengan basic. Tahu nggak kalau latihan boxing itu pertama kali? Ya, orang tuh disuruh lari doang, disuruh skipping doang, disuruh footwork. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, lompat-lompat di ban tuh kan. Iya. Dia hanya disuruh itu aja. Kemudian stance-nya diulang-ulang, double cover diulang-ulang. Dipukulin dia mesti bisa defense dengan berbagai macam cara, dengan double cover. Nah, yang paling basic kan double cover. Ya, double cover, stance yang bagus double cover. Nah, dia tidak menyiapkan hal itu. Tapi karena dia memiliki refleks yang bagus, memiliki pinggang yang bagus, akhirnya dia menggunakan hal itu tanpa menyiapkan stamina dia dengan baik gitu loh. Akibatnya dia kecapean sendiri. Emang kelihatan banget sih aku dari ronde 2 tuh di clinch aja 2 kali kan. Iya. Ronde 3 di clinch lagi sekali. Itu udah 3 kali nge-clinch dia. Iya. Muluk-muluk mulu. Dan stamina L juga cukup untuk bertarung 4 ronde waktu itu ya. Dan aku akhirnya baru paham ternyata ini tuh main strategi juga ya. Iya, aku juga baru tahu kata pelatihku udah kan kita semua tahu ini rahasia umum kalau si Vincent itu emang napasnya jelek, itu kan rahasia umum, kita semua tahu. Dia juga preskon minum-minum terus kan. Ya kita mending ronde pertama tuh kita tahan dulu, emang kita plannya gitu. Oh gitu ya. Dan beneran kata ronde kedua udah ke-clinch dia, udah peluk-pelukan nih. Pelatihnya mantep nih. Iya. Emang ternyata strategi ngaruh juga ya. Aku kira boxing tuh kayak enggak. Berdiri berantemnya ada boxing is art of fighting. Art ya udah. Apalagi udah masuk Brazilian Jiu-Jitsu, terus MMA. Wah, itu benar-benar teknik, strategi itu art sekali. Jadi bukan cuman gumul-gumulan berantem enggak aja. Kita yang nonton MMA itu pada saat nonton melihat mereka, itu kita bisa kayak wow gitu loh. Iya, itu baru ngerasain itu kemarin. Apalagi kalau ya kayak El kan udah bertanding ya. Jadi begitu ngeliat orang boxing udah lebih tahu. Apalagi nanti kalau udah belajar ground fighting, MMA, wah itu kita pada saat nonton itu jauh lebih ini lagi, lebih terpukau. Paham, terpukau. Kita bisa lihat jalan ceritanya gitu loh. Tahu kucing-kucingnya apa namanya dan sebagainya. Betul. Udah tahu dong kalau sekarang? Beberapa tahu lah. Berapa tahu ya? Gue nggak tahu. Apa yang lo tahu? Triangle tahu. Triangle cok. Armbar. Gitu tahu. Cara ya, aku pun pernah kayak gini-gini terus tahu cara dari PS, lihat PS tahu. Enggak, aku nonton UFC. Sempat latihan. Latihan iseng-iseng dulu zaman sekolah. Oke. Ya belajar kayak cara ngunci itu ini taruh di sini, cara nguncinya gini. Ya, itu tuh paham lah, cuman nggak pernah aplikasiin untuk berantem langsung aja karena emang cuman latihan iseng aja. Karena emang tertarik dengan dunia fight, tapi ya emang nggak pernah terjun langsung, cuman iseng aja sebenarnya. Iya. Nah, lu ada nggak teknik yang bela diri yang pengen lu penasaran nih, lu pengen kuasain tapi belum kesampaian?
Eh, apa ya? Sebenarnya nggak ada sih, aku sebenarnya cukup dengan bisa jab straight yang bener aja sebenarnya Udah menurutku happy. udah cukup untuk membela diri sih sebenarnya. Oh. Tapi kalau disuruh Kalau milih, misalkan iya, lu Pingin- kalau disuruh milih iya. lu gitu gimana? kalau Krav Maga tuh defense ya. Krav Maga. Krav Maga tuh dia nggak ada Israel ya? kompetisinya ya. Nggak Dia ada. dia bagus. Dia mengajarkan kita gimana keluar dari situasi-situasi yang berbahaya dalam situasi dan kondisi yang macam-macam kan. Bisa di jalanan, bisa di ruangan tertutup, bisa di ruangan terbuka, menghadapi berapa banyak orang, sedikit orang, ya kan. Dia seperti itu kan. Aku sebenarnya pingin jago ngunci, pingin jago piting-pitingan. Oh, piting-pitingan. Jiu-jitsu ya. berarti ya? Brazilian Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. ya, ground fighting ya. Iya. Oh, Karena oke. Waktu itu pernah ada deket zaman SMA tuh aku sering sama temen-temenku, ayo kita bukan berantem yuk, enggak, piting-pitingan yuk. Jadi kita Oh, gitu, mainnya ya. cuman jiu-jitsu doang. Kunci-kuncian aja ya. Kayak gini-gini aja, terus ambil kaki, gitu-gituan. Itu Sama teman-teman apa tuh? teman-teman sekolah. Di sekolahan? Di kelas sih ya, Oh, ya? iseng aja kita. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan yang orang-orang nggak tahu kan sebenarnya aku zaman SMP SMA tuh sering berantem yang Iya. orang kan nggak tahu itu. Saya lihat Kadang-kadang kan gitu. image-nya kan anak mami. Nah, Jadi orang-orang pada ngeremehin itu kemarin pas mau tanding kayak Oh, ini bisa apa sih anaknya? Kalau background-nya sebenarnya kan ya. ya nggak tahu. Bokap juga udah ngajarin Dari bertarung dari kecil. Iya. Tapi Kemarin banyak yang kaget juga gitu. ya ngelihat. Karena Nggak nggak tahu nyangka, background. orang kan nggak nyangka. Saya aja terus terang nggak nyangka. Iya. Saya nggak nyangka begitu. Banyak banget yang nggak Setelah itu baru saya kemarin Karena saya juga cek. lawannya Winston, maksudnya banyak yang mengunggulkan dia ya, Ya, karena dia praktisi. iya praktisi dan memang punya basic. Betul. Lawannya aku yang datang dari anak orang tua kayak seakan-akan kan gitu. Iya. Cuman memang seru sih fight-nya kemarin. Hype-nya dapat banget. Dapat ya. Dapat. Iya. Waktu selama lu latihan nih ya, bela diri ataupun apapun tanding lah segala macam, udah dapat nggak apa ada cedera ringan atau cedera berat? Kemarin sempat mas, jadi aku paginya latihan sama si Bang Roy, Mm-mm. terus sorenya itu diajak sparring. Mm-mm. Cuma karena mungkin paginya terlalu banyak main fisik, main lempar-lemparan beban, lempar beban itu kan, itu siniku tuh berasa sakit banget. Jadi pas abis sparring satu ronde tuh kayak berasa kayak mau dislok gitu loh, kayak Oh, gitu loh. Itu sekitar 2 minggu sebelum tanding lah. oke. Ya, akhirnya ya mulai ngurangin porsi latihan tuh dari situ. Karena Oh. takutnya pas tanding malah cedera. Malah cedera, Hmm. jadi dikurangi porsi latihan strength-nya ya. Karena aku sempet 2 minggu sebelum tanding juga sempet sakit drop, flu, demam. Oh gitu. Mm-mm. Ya saya dengar sih. Iya kan? Iya, Jadi saya pas lihat. hari Wah. tanding itu juga sebenarnya nggak lagi Belum fit fit. banget. Wah, Cuman karena ya juga udah ada sponsor dan kita juga profesional, jadi mau nggak mau kan kita tetap harus tampil. Wah, itu nggak fit aja begitu. Dan Son. alhamdulillah dikasih bonus. Dikasih bonus lumayan lah. Oh gitu ya. Iya, menang-menangan bonus lah. Mm-mm. Ini lagi sakit, lagi cedera aja begitu, Winson. Ya, lu gimana? Latihan Katanya- praktisi lu. Katanya mau menang ambil mabok, gimana sih? Mau menang sambil mabok ya? Dia ngomong ya. Dia Dia ngomong. Ya itulah makanya kita nggak bisa ngeremehin lawan ya. Nggak akan pernah. Siapapun itu ya. Nggak akan pernah. Ya jangan pernah ngeremehin lawan karena kita nggak tahu apapun bisa terjadi gitu loh. Nah terus lu waktu proses latihan nih siapa aja nih yang support nih? Siapa yang support lu? Kebetulan sahabatku tuh dari kecil ada namanya Jojo. Mm-mm. Dia itu sekarang petinju kelas berat di Indonesia. Mm-mm. Jadi lumayan lah ada dia yang ngebantuin dan pelatihnya dia juga. Akhirnya kita bertiga tuh latihan rutin selama 2 bulan terakhir. Oh. Belum tanding 2 boxing. bulan itu lu latihannya jadwalnya gimana? Apa dari seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali biasanya menyesuaikan jadwal syuting. Oh, nyesuaiin. Tapi pas udah tinggal amin 2 minggu tuh aku agak kaget karena ada yang bilang itu kalau udah 2 minggu tuh harus latihan setiap hari loh. Emang gitu ya? Ada beberapa orang bilang gitu sih. Aku juga kayak, "Hah? Lu serius gua harus latihan tiap sebenarnya hari?" tergantung kan kalau lu kan punya kegiatan lain, Iya. ya kan? Tapi kalau profesional memang dia latihan tiap hari, ya kan? Hmm. Tapi memang ada fasenya, ya. Begitu udah deket-deket sebenarnya mereka lebih ke strategi. Kan Oh. awal-awal masih persiapan Iya, umum. fisik. Begitu udah mendekati persiapan khusus, ya, dan mulai masuk ke strategi, conditioning semuanya. Jadi tapi begitu udah masuk minggu-minggu akhir pertandingan dia udah mulai tapering, dia udah mulai turun. Oh, iya. Tapi dia menjaga intensitas tinggi, menjaga, tapi jangan sampai ada cedera. Ya, tapi jam latihannya nggak terlalu panjang. Hmm, Ya. iya.
nggak terlalu panjang. Untuk maintain aja berarti Untuk ya. maintain, ya. Karena terlalu panjang nanti dia akan kelelahan. Iya. Kelelahan Nah, aku tuh fisik. kayaknya pas yang cedera tuh kayak karena kelelahan itu. Kelelahan, Ya. karena kelelahan jadi sakit. Iya. Udah sakit otot, terus Sakit demam lagi ya. badan demam karena terlalu dipaksa Iya, mungkin iya, forsir ya. Mungkin karena juga aku kaget kali pertama kali 2 bulan tuh, selama 2 bulan tuh intens terus-terusan kali, Iya, jadi iya. kaget badan juga. Terus ayah ibu gimana? Support juga tuh. Kalau ayah sih selalu support ya, kalau bahkan pas selesai tanding itu Mm-mm. ayah tuh nyebarin video aku berantem itu tuh ke grup-grup WA. Ayah tuh begitu dia orangnya. Dia tuh punya banyak grup WA dan dia suka nyebarin video gitu. Dan pas aku selesai tanding itu dia, ini nih baru anaknya Ahmad Dhani. Dia bangga dia. Dia bangga ya. Of my son gitu ya. Iya, Bangga iya. dia. Memang begitu sih. Iya, kalau bunda ya seneng biasa lah. Orang tua kan, orang tua perempuan kan. Kalau orang tua laki-laki kan beda tuh. Kalau anaknya menang berantem kayaknya kebanggaannya kan beda. Iya, bokap lu fighter juga Iya, sih. makanya. Iya. Itu bener-bener disebarin om, video-videoku om. Ah. Ini anak gue menang berantem nih, baru anak gue. Tapi memang laki-laki. Iya, gitu kayaknya ya. emang dunia lelaki ya. Kayak gitu-gitu. Mungkin juga kalau anakku berantem, mungkin aku bangga juga sih. Mungkin nggak marah ya. Iya, ya. Om gimana? Iya, ya begitu. Om Deddy begitu loh. Iya, dia begitu, Dia tahu banget. bangga dia. Iya. Oh, aku cerita ke Om Deddy kan. Ya. Om juga gitu. Krunya bilang, Iya. sama dong kayak Aska ya. Iya, iya. Sama juga. Saya nonton Iya. itu. Jadi waktu anak saya tanding, terus anak saya juga pada saat dia sparring di Sasana, saya suka liatin gitu. Suka liatin dia, entah dia kalah, kadang dia kalah, kadang dia menang gitu kan. Kalau menang tuh kita bangganya, minta ampun. Ya sama, ayah juga gitu ya. Ya, Kayaknya semua laki-laki ayah ya, laki-laki semua lah ya. ayah, iya. Apalagi punya jiwa fighter dalam diri punya dia. DNA-nya. DNA-nya betul. Bangga banget. Karena DNA itu nggak bisa dihilangin. Nggak bisa. Oh iya, nggak bisa bohong gitu. Memang. Kalau Al dan itu dulu juga suka. Alan dulu support. Mereka, si Al juga sebenarnya dia punya basic tinju juga. Si Dul yang nggak punya malah. Al, saya waktu itu ngelihat dia tantangan sama itu ya, Farah. Iya, tahun Abbas ya? Iya, 2015. Saya nggak jadi tuh. Iya, belum ngetren. Saya nggak jadi tuh. Sekarang aja harusnya ya. itu kenapa sih kok nggak jadi? Ya sama dulu Om Farhad juga ngata-ngatain ayah. Nggak, kan kayaknya udah siap tuh. Dulu Saya ini, nungguin loh, saya nungguin dulu umurnya. Aku sama Al tuh masih di bawah 17 tahun waktu itu. Oke. Masih seumur Aska sekarang lah. Terus kasusnya kan lumayan berat, bukan yang sama keluarga kan. Jadi Ya. emang KPAI juga kayak ngelarang sih waktu itu. Gitu ya. Kepalang umur. Tapi waktu pada saat kejadian itu Farhad sama Al tuh udah oke ya? Udah oke gitu dua-duanya, apakah nggak ada gitu statement itu? Oke dua-duanya gitu. Kayaknya nggak ada statement oke sih, cuman emang udah ada pingin berantem aja, karena emang tahun itu kalau kalian lihat media sosial kan emang nggak bisa dihilangin jejak digital ya. Itu emang Om Farhad tuh ngata-ngatain ayah habis-habisan. Ngatain ayah, ngatain keluarga, ngatain Dul. Iya. Ya kita kan sebagai kakaknya Dul dan anaknya ayah kan pasti marah lah. Pasti marah lah. Iya. Ya, Apalagi kan maksudnya kalau kayak kemarin itu kan Cywar. Kalau ini kan belum ada apa-apa, dia udah Cywar sendiri. Iya. Mancingnya mancing beneran. Heeh. Itu kan yang jadi masalah kan. Lu pernah nonton One Pride? Pernah kemarin sekali. Oh iya, lu datang gitu. Ya lu kesan lu gimana? Lu pada saat lu gini, lu nonton One Pride itu waktu kemarin tuh, itu pertama kali atau lu sebelumnya udah pernah dulu? Kayaknya kalau One Pride pertama kali deh. MMA ya? MMA kedua. MMA kedua. Yang dulu pertama kali nonton apa? Pertama One Pride di Istora. Oh, berarti Boleh nggak nyebut tuh? Iya, sama. Berarti. One FC. One FC. One FC, sorry, One Itu FC. One FC ya. Singapura ya? Singapura tuh. Yang Singapura. Ya, One FC, sorry, One FC. Terus habis itu Habis itu One Pride itu baru One Pride. kemarin ya. Pertama kali, kedua kali nonton MMA itu. Yang berarti yang Fight Night bukan 60 nih, 59 kemarin. Pokoknya- di bulan Juni, 25 Juni kayaknya. Ya mungkin ya. Iya. Pokoknya ada yang bocor aja tuh. Iya. Banyak lah yang bos. Ya, banyak. Lu pada saat lu ngelihat langsung di situ, lu kan duduknya depan tuh. Iya. Apa yang lu rasain di situ? Seru. Karena kayak si Dul dan Isa tuh awalnya, aku kan udah pernah. Jadi awalnya tuh yang mau masuk tuh aku duluan. Mas aku boleh masuk nggak? Oh boleh. Semua pajak Dul sama Isa ini mau nonton One Pride nggak? Orang-orang berantem. Si Dul sama Isa tuh mereka takut. Nggak berani, serem lihat orang berantem. Akhirnya mereka mau nggak mau, karena nunggunya terlalu lama, mereka nonton juga kan untuk ngilangin bosen. Iya. Dan setelah nonton mereka pun seneng Ya? bukannya takut, mereka malah kayak ayo. Mungkin karena nggak pernah lihat orang berantem lah ya. Oke. Akhirnya lihat orang berantem tuh wah intens, seru juga. Iya. Seru banget. Iya, seru banget. Beda lu nonton di
TV, nonton di YouTube, Iya. sama lu nonton langsung. Beda. itu Ada beda. ada suara tek, ada suara asli. Ada. Wow. Terus atmosfernya, Iya. lu bisa ngerasain kayak ya kayak kita gini loh, bisa Terus ngerasain yang langsung. sampingnya kan uppercut, elbow, jab, kayak gitu kan, ya kan, Iya. rusuh-rusuhnya teman-temannya Iya. ya. Seru banget sih. bener. Auranya tuh Auranya beda. beda, ya. Jadi buat orang yang belum pernah datang ke lokasi langsung venue di arena itu Beda. beda. Beda banget. Lu nggak bisa. Apalagi kalau yang main temen lu atau Iya. ya, Kebetulan aku atau tim lu. Iya. Kemarin nggak nonton temen sih, jadi Nggak ada ya? nonton enjoy fight-nya aja. Oh, Ya. enak tuh, lu bisa objektif kalau nonton. Iya. Kadang-kadang kita soal ngerti aja dari elbow. Padahal kalau di dalam itu kan sebenarnya susah banget. Kita kayak kemarin di dalam ring susah banget, dengar orangnya susah. Kita penonton namanya juga netizen kan. Iya, Kayak iya. gampang banget teriak. Lu kan tadi bilang ya, lu sama Al sama Dul kan umurnya nggak beda jauh, jadi berantem dulu. Heeh. Lebih sering berantem sama siapa? Sama Al apa sama Dul? Kayaknya sama si Al ya deh. Sama Al ya? Iya, lebih dewasa. Kalau dulu kan masih ngalah ya, adek. Iya, tadi abis berantem gitu sih Ayah, tapi misahin ya? Usahain. Usahain. Udah sering sih namanya juga anak-anak kecil kan berantem. Oh, Kadang-kadang pakai stick drum. stick drum. Propertinya kan alat musik di Iya. rumah kan. Ya memang gitulah, seru lah. Oh, Kenang-kenangan. terus kalau si Dul, Sidul, ya kan lu berantem juga sama dia? berantem juga. Cuman ya itu mungkin karena dulu kecil kita sering berantem, jadi Iya. dia pas gede romantis kayak kemarin tuh. Oh iya bener, Jadi gua kayak- lihat sih. Iya kayak kemarin itu. Mereka kayaknya benar-benar support Mm-mm. lu. Gitu. Mungkin itu pun itu juga karena dulu kita sering berantem kali. Jadi apa namanya? Jadi emang bonding kita tuh udah ke bawah. Ya memang udah ini sih, ini keluarga fighter lah kalau gue bilang. Lu setelah nonton kemarin nih, lu bukan tanding. Lu ada kepenginan nggak latihan gitu teknik-teknik MMA? Atau enggak, gue sibuk, gue banyak kerjaan. Atau ada terbersit lu, gue pengen nih latihan ini nih. Kayak keren banget karena kayak MMA ini kayak top di martial art gitu. Kayak misalkan piramida nih, mixed martial art MMA ini udah paling puncak gitu. Lu terbersit nggak? Atau enggak, gua nggak terbersit, gua sibuk kok. Gitu. Kan laki nih, apalagi lo. Ya, terbesit sih, cuman Terbesit untuk menekuninya kayaknya agak kurang sih. Ya contohnya kan aku dulu SMA udah pernah beberapa kali latihan MMA kan. Iya. Emang ya makanya tahu beberapa kunciannya. Cuman kalau untuk ditekunin kayaknya agak kurang ya. Karena kesibukan lu ya. Kesibukan dan capek sih Om. Aku kemarin ngerasain tinju tuh, wah. Enggak kan lu latihan MMA belum tentu lu harus. Iya sih. Kayak misalkan lu latihan teknik MMA, teknik loh. Iya. Teknik gitu kan. Jadi nggak semua orang tuh ya gini loh, salahnya orang latihan MMA. Gue udah bilang, lu latihan MMA itu bukan hanya didominasi sama anak muda ya, laki-laki, enggak. Mau cewek, mau orang tua, mau anak muda, anak kecil itu bisa belajar MMA. Kan nggak selalu mesti sparring. Mereka mengerti teknik. Basic. Nah, itu sebenarnya orang tuh begitu ngeliat MMA, dia menyamakan bela dirinya dengan eventnya. Beda loh. Ini hal yang berbeda loh. Nggak berjalan bersamaan nih, nggak paralel. Belajar ya belajar, teknik ya teknik gitu loh. Kalau belajar sih ada minat sih. Ada minat. Ya minimal ada orang ngocel kita kunci dikit dia. Salah lah kita. Minimal dia nggak bisa ngelepas tangan kita kan udah oke lah. Jadi nggak bonyok. Mainnya piting-pitingan aja. Nggak di BAP segala, nggak di visum. Aku tuh pernah lagi tuh temenku. Aku lagi latihan nih sama temenku. Terus itu kaget banget pelatihnya out of nowhere temanku lagi diem nih. Kenapa terus? Sama pelatihnya digunting. Kaki lu digunting? Enggak, kayak silat gitu. Yang gini yang Iya, kayak silat. wah nih apaan nih? Aku kaget tuh. Wah, keren juga nih. Jadi temanku lagi diem gini. Tiba-tiba dia lompat gitu. Badannya diikat, dijatuhin gitu kan. Ada aku yang di gini gitu. Iya. Wah, keren nih. Itu apa namanya? Itu scissors, guntingan. Guntingan ya. Teknik Iya. guntingan. Nah. Keren dong. Pengen sih kalau bisa belajar itu tuh. Oh gitu. Ya, teknik guntingan tuh ada di silat, ada di Brazilian Jiu-Jitsu, ada di sambo, dan macam-macam sih. Ya teknik sapuan ya, guntingan itu kalau kena lawannya biasa jatuh. Jatuh ya. Nah, kalau di Jiu-Jitsu teknik ini tuh bisa juga disebut sebagai teknik kuncian kaki. Jadi dia sambil nyapu, begitu jatuh di bawah langsung dikunci kakinya. Yang kena adalah lutut sama ankle. Bisa langsung cedera dua itu patah ya. Itu nanti kalau udah bisa itu, wah kita nonton apa juga kita bisa. Wah. Kita bisa nikmatin. Jangan sering kepake itu scissors deh. Jarang. 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 Kalau lawannya nggak siap doang itu harusnya. Betul.
biasanya kalau lawan yang nggak siap bisa. Tapi kalau lawannya siap agak sulit. Iya, karena langsung refleksi. Iya, dia bisa langsung menghindar. Iya, betul. Oke. Itu salah satu yang Tadi- aku pingin pelajarin sih. Oh gitu ya. Teaser itu tuh Jadi- kayak seru gitu. Oh, oke. Nah, lu ngelihat kemarin ngelihat One Pride ya, kayak begini. Lu apa yang lu nonton UFC, lu nonton One FC, lu nonton ya. Terus lu lihat One Pride, lu harapan lu untuk bela diri Indonesia tuh apa? Ya harapannya ya semoga industri bela diri di Indonesia semakin maju ya. Maju dalam artian makin banyak eventnya, terus juga fighter-fighternya sejahtera, dibayar dengan secukupnya. Karena setahu aku kan sekarang fighter-fighter ini bayarnya agak minim. Oke. Yang aku tahu ya, Mm-mm. boleh koreksi kalau salah. Dan menurutku dengan bayaran segitu untuk ngadu fisiknya itu agak kurang worth it buat mereka, kasihan. Oh. Ya semoga aja dengan ya aku kemarin ikut Celebrity Fight Boxing kan salah satu bentuk dukunganku terhadap bela diri di Indonesia kan. Ya harapannya ya semoga semakin ramai aja dan makin banyak orang yang suka olahraga tinju, olahraga bela diri. Ya sebenarnya pada akhirnya kembali untuk kesehatan mereka juga sih. Oh. Dan harapannya semoga tren baik ini semakin growth lah. Gitu Ini ya. lagi ada tren baik nih di Indonesia nih. Apalagi El Rumi kemarin berhasil mengalahkan Winson dengan TKO. Luar biasa, gue ngeliat pukulan lu keras loh. Iya. Nah, gue lihat pukulan lu Walaupun keras, gue lihat speednya agak lambat ya, kalau juga gede badannya kan. iya, akurasi lu oke, bagus. Gue lihat beberapa pukulan lu masuk, akurasinya dan teknik lu kelihatan seperti orang yang memang berlatih walaupun nggak profesional. Tapi gue lihat, wah ini anak memang belajar gitu loh. Nah, ini yang terakhir nih. Apa Kira-kira lu ada nggak sih lu interest untuk latihan MMA atau nyobain tanding MMA? Ya, memang hal ini berbeda ya. Iya. Walaupun ada boxing tuh di dalamnya, MMA ada. Hmm. Tapi lu interest nggak untuk menyobain hal ini gitu? Ada challenge nggak dalam diri lu itu? Kalau latihan mungkin iya ya, kalau tanding belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Bukan nggak tahu ya. Belum tahu. Belum tahu tuh artinya masih mikir-mikir. Cuman Bukan aku belum tahu. belum yakin soalnya belum yakin. Iya. untuk Enggak, turun. gini ini biasanya ya, pada saat lu udah berlatih, itu akan lu ada pasti lu seperti mau challenge diri lu, Iya. ya kan? Tapi tapi kan nanti kalaupun kejadian kan yang diaduin ini bukan profesional. Kan Oh, kita ada bukan nih dia. celebrity fight, MMA celebrity fight. Udah banyak sih. Kayak kemarin kan ada Randy Pangalila, ada Paul jago banget ya. Abreu, iya. Terus ada Ferdi Bawanta dan lain-lain lah gitu. Itu mereka tuh awalnya juga ya mereka belum MMA awalnya, tapi coba. akhirnya mereka pada saat belajar mereka wah yakin nih, apalagi yang dihadapi lawannya juga selebriti. Iya. Jadi menarik gitu loh. Kalau mungkin sih pingin aja ya, mungkin ya. Iya, Karena gitu aku suka aku naik ke dalam ring. Pancing ya. Kepancing. Tadi bilangnya enggak. Enggak, Tadi gue emang bilangnya enggak. nyarinya adrenalin. Nah, dia tadinya awalnya denger kan? Kan banyak orang juga Tadi denger kan? orang-orang tuh bilang, lu kan lawan Winston menang di tinju. Ah. Cobalah di jujutsu. Bilang, buset, ya Nanti kita kita terus bilang, ya udah kalau gitu Winston coba suruh main musik ya kan. Kita kan boxing tengah-tengah, seakan-akan boxing tuh kayak keahlianku terus Winston datang ke boxing untuk nanti kan enggak, kita kan boxing kan aku juga nggak bisa boxing gitu loh. Iya. Orang-orang abis menang tuh ada yang nggak terima, Om. Udah adu aja di apa namanya di jujutsu loh. Kalau gitu adu dulu di musik lah, kita main gitar dulu. Iya benar. Kan bidangku kan musik bukan jujutsu, Emang bukan dasar boxing. anak ini fighter ya. Dia nggak bisa dipancing nih orang nih. Emang darah fighter sih ya. Adrenalin. Tadi rush. bilangnya, tadi ngomongnya tuh jaga-jaga. Enggak lah. Begitu gua pancing-pancing, kenyataannya mau dia. Oh iya, ya mau lah ya. Siap lah gitu loh. Kalau kita latihan, makanya memang masih ragu. masih ragu. Belum, dia bilang Belum. Dari tadi yang enggak jadi belum. Ya, memang udah DNA sih. Ya, tapi ya bisa lah kapan-kapan kita Ya harus banyak ngobrol sama Profesor Max dulu nih, supaya makin terpancing lagi. Nanti kita latihan lah, Siap, bareng. boleh. Jujitsu lu kan sering jujitsu Boleh, kan. boleh. Ya nanti kita kapan lah nanti kita tukeran nomor. Siap. Kapan lu lagi santai, gue santai, yuk kita ketemuan, Oke, siap. kita latihan. Oke kok. Boleh. Kita coba di pitting. Kita nggak Iya. sparring gimana. Gua kasih tahu Tekniknya konsep. Oh, konsep. Iya. Ini kayak jujitsu tuh kayak human chess. Jadi lu kayak bertarung tapi lu pakai strategi, pakai otak semua. Gitu. Makanya cewek banyak latihan Brazilian Jiu-Jitsu, kenapa? Ya, karena
dengan badan yang lemah, yang kecil, dia bisa mengalahkan orang yang jauh lebih besar, lebih kuat. Nah, tapi dia mesti ngerti itu teknik-tekniknya, ya timingnya. Jadi ini benar-benar kayak main catur. Nah itu nggak hanya menggunakan otot, tapi menggunakan otak ya, menggunakan kecepatan. Nah itu benar-benar seni, the art of fighting gitu loh. Banyak ngobrol sama Profesor Max kayak bisa nih turun ini kayak. Iyalah. Tuh, Dan nunggu di mentorin aja sama suhunya. Oke, kalau gitu, thank you banget, Iya, El. juga. Lo udah datang, bangga banget gue lo datang ke sini dan selamat ya, sukses Thank you. untuk semua usahanya yang ke depan. Thank you banyak. Kan A pleasure for me actually bisa duduk di sini, Om. Oke. Kita sudah ngobrol banyak sama El ya. Ini anak memang keren banget. Dia adalah seorang memiliki darah DNA petarung nih kalau gue bilang ya. Oke, terima kasih untuk sponsor kita KPC yang sudah sponsori podcast kita dengan El Rumi. Keren banget anak ini. Gokil di darah petarung. Makasih, Oke. Sampai ketemu di next episode One Pride untuk Indonesia.